Tinggalkan sejenak dogma yang dipahat oleh ketakutan, teologi yang dibatasi oleh logika biner. Ini lebih dalam daripada sekedar percaya atau tidak percaya, karena kita akan memasuki wilayah metafisika tertinggi, di mana pertanyaan utamanya bukan lagi apakah Tuhan ada, tetapi bagaimana keberadaan itu memanifestasikan dirinya. Sebab dalam pandangan tertentu, di mana batas antara sang hakiki dan yang nisbi menjadi begitu transparan hingga nyaris tak terbedakan. Kali ini kita akan membedah satu konsep sentral yang seringkali disalah tafsirkan, dikafirkan, tapi juga didewakan. Al-insan al-ilahiyah, manusia ketuhanan. Salam sang sejati. Kalimat la ilaha illallah bagi kaum fuqaha dan juga teolog skolastik, kalam Asy'ariyah atau Maturidiyah, adalah pernyataan penafian dan penetapan. Menafikan segala Tuhan-Tuhan palsu untuk menetapkan keesaan Allah. Titik. Sebab syahadat bukan hanya deklarasi keimanan, tetapi pengakuan atas realitas tunggal Sang Maha Wujud. Di sini kita memasuki bahasa Syekh Ibnu Arabi dan penerusnya seperti Al-Jilli. Mereka membedakan antara zat al-mutlak dan tajalli, manifestasi. Zat adalah yang tak terjangkau, yang tak terdefinisikan, al-ghaib, al-mutlak. Namun zat yang maha kaya, karena kasihnya berkehendak untuk dikenali. Dan pengetahuan makrifat tentunya membutuhkan objek. Makanya zat memanifestasikan dirinya melalui tingkat-tingkat penampakan yang disebut tajaliat. Alam semesta dalam kerangka ini bukanlah ciptaan dari ketiadaan semata, melainkan penampakan nama dan sifat ilahi. Segala yang ada adalah modus manifestasinya atau ta'yun, penentuan dari esensi tunggal. Inilah yang oleh Syekh Siti Jenar dan kaum sufi filosofis dirumuskan, bahwa Tuhan adalah esensi. Pernyataan ini radikal, karena ini berarti segala sesuatu yang memiliki wujud, dari batu, tumbuhan, hewan, hingga manusia, memiliki unsur esensi ilahi. Tapi bukan dalam arti bagian yang terpisah, tetapi sebagai keberadaan yang dipinjamkan, majazi, yang sepenuhnya bergantung, fakir pada wujud hakiki, al-wujud al-haq. Dunia adalah bayangan dari realitas, namun bayangan itu ada justru karena realitas itu ada. Di antara semua manifestasi, manusia menempati posisi yang unik, yang dalam terminologi Syekh Ibnu Arabi, manusia adalah al-insan al-kamil, manusia sempurna. Mengapa? Karena hanya di dalam
diri manusia seluruh nama dan sifat ilahi, dari yang maha perkasa hingga yang maha lembut, berpotensi untuk teraktualisasi secara sempurna. Manusia adalah cermin yang paling jernih bagi Tuhan untuk mengenali dirinya sendiri. Raden Ronggo Warsito, penerus tradisi Syekh Siti Jenar, beliau menerjemahkannya dengan gamblang. Katanya, hidup kita sesungguhnya adalah tajalli dari Zat yang Maha Suci. Bahkan aktivitas psikospiritualitas kita, angan-angan yang membeberkan budidaya, adalah refleksi langsung dari aktivitas ilahi dalam membeberkan kudrat dan kehendak irodatnya. Di sini kita menemukan logika dalam pernyataan ekstatik syatahat yang para sufi seperti Al-Halaj, Ana Al-Haq, atau Syekh Bayazid Al-Bustami Subhani. Bukan para sufi tersebut yang berkata, tetapi Zat yang telah memanifestasikan kesadarannya melalui jasad sang sufi yang telah fana. Jadi jasad itu bagaikan gembok dan kesadaran ilahi adalah kuncinya. Pertanyaan kunci yang masuk ke dalam gembok atau gembok yang menerima kunci menjadi tidak relevan, karena pada tataran kesadaran puncak fana al-fana, dualitas subjek dan objek ini melebur. Jika esensi kita adalah tajalli dan kita adalah medium yang sempurna, mengapa kita tidak menyadarinya? Disinilah konsep hijab atau tabir menjadi sangat krusial. Ada penjelasan Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikamnya yang sungguh sangat pelak. Katanya, Al-Haq tidak pernah terhijab dari dirimu, malahan dirimulah yang terhijab daripada melihatnya. Jadi maksudnya, hijab bukanlah tirai yang menutupi Tuhan, itu mustahil. Karena sesuatu yang dapat menutupinya berarti lebih besar darinya. Hijab adalah proyeksi kesadaran terbatas kita sebagai manusia. Hijab adalah bayangan ilusi, suatu benda di sisi Allah yang kita anggap nyata dan independen. Apa benda itu? Ego kita sendiri, nafs, keakuan, ananiyah. Kita yang merasa terpisah, mandiri, yang memiliki kehendak sendiri dan terpikat oleh bayangan-bayangan duniawi, maya dalam terminologi Vedanta. Hati kita yang sejatinya adalah tempat tajalli menjadi terpahat atau terukir oleh bentuk-bentuk duniawi. Setiap keterlekatan pada harta, status, pengetahuan egois, bahkan pada bentuk ibadah ritualistik tanpa hakikat, akan menambah lapisan tembaga pada cermin hati kita. Padahal cahaya ilahi tetap ada di sana, tetapi tidak terpantul keluar karena permukaannya tidak lagi jernih. Dan puncak dari perjalanan ini seringkali disebut dengan manunggaling kaula Gusti. Istilah ini yang seringkali rentan disalahpahami sebagai panteisme, Tuhan sama dengan alam, atau monoisme, semua adalah satu substansi. Tetapi dalam metafisika subistik, ini lebih tepat disebut wahdat al-wujud, kesatuan wujud.
Ini juga bukan persatuan dua hal yang awalnya terpisah. Itu adalah penyadaran bahwa hanya ada satu wujud yang maha nyata, yaitu wujud Allah. Wujud makhluk adalah wujud majazi, kiasan yang bergantung total kepadanya. Makanya para sufi seringkali menganalogikan cahaya matahari dan sinarnya seringkali digunakan. Sinar bukanlah matahari, tetapi ia tidak memiliki eksistensi terpisah dari matahari. Jika kamu adalah sinar yang menyatu dengan matahari, berarti menyadari bahwa sumber cahayamu adalah satu-satunya realitas, dan identitas dirimu sebagai sinar yang terpisah adalah ilusi. Proses menuju ini dimulai dengan kauroh, pengertian. Bagi Syekh Siti Jenar, kauroh bukanlah sekedar pengetahuan intelektual. Ia adalah peristiwa transformatif yang mengubah struktur eksistensi pemahaman itu sendiri. Ia adalah gnosis. Ketika kauruh ini matang, ia menjadi operasional. Laku spiritual, riyadhah, mujahadah yang keras bukan untuk menjemput Tuhan, tetapi untuk membersihkan cermin diri, meluluhkan ego, agar kesadaran bahwa kita adalah tajalli bisa bersinar tanpa halangan. Pada tahap ini, keakuan palsu telah lenyap. Yang tersisa adalah aku hakiki, yang adalah pancaran dari aku ilahi, bako. Inilah makna terdalam daripada La ilaha illallah. Tidak ada yang memiliki wujud hakiki, makhluk yang disembah, kecuali esensi ilahi itu sendiri. Sementara makhluk-makhluknya hanyalah mode-mode penciptaan yang kreatif. Lalu, apa implikasi dan tantangannya? Mengapa pandangan ini selalu dianggap kontroversial? Ada beberapa alasan mendasar yang membuat pemahaman ini berbenturan dengan ortodoks. Pertama, mengancam otoritas hukum. Jika realitas tertinggi adalah penyatuan dalam esensi, maka segenap hukum syariat bisa dipandang sebagai kulit yang diperlukan untuk sampai ke inti. Bagi fuqaha, ini berbahaya karena bisa melonggarkan ikatan sosial dan kepatuhan hukum. Kedua, mengaburkan transendensi tanzih. Teologi ortodoks menekankan transendensi mutlak Tuhan, huwa laisa kamislihi syai'un. Konsep tajalli dan juga penyatuan dianggap mengotori kesucian dan keterpisahan Tuhan. Dan kaum sufi menjawabnya dengan paradoks tanzih sekaligus tasbih, transendensi sekaligus imanen. Yang ketiga, dianggap berbahaya karena pemahaman ini sangat rapuh jika diambil alih oleh ego yang belum matang, bisa melahirkan antinomianisme, penolakan hukum, dan kesombongan spiritual yang menganggap diri telah sampai. Syekh Siti Jenar sendiri dalam banyak interpretasi dianggap tidak memperhatikan aspek syariah sebagai jalan wajib sebelum hakikat. Saudaraku, penyimak setia channel Sang Sejati, jadi apa hakikat ketuhanan dalam pandangan ini? Tuhan
adalah esensi dari sumber satu-satunya dari segala wujud, dan manusia adalah lokus di mana esensi itu menyadari dirinya sendiri melalui proses panjang penghancuran ilusi individualitas. Ini bukan ajaran untuk diyakini begitu saja. Ini adalah peta untuk sebuah pengalaman kesadaran yang paling radikal. Sebuah undangan untuk tidak hanya menyembah cahaya di luar sana, tetapi untuk menyadari bahwa kesadaran yang menyembah itu sendiri adalah pancaran dari cahaya tersebut. Bahwa hijab terbesar antara kita dan Sang Pencipta adalah keyakinan kita bahwa ada kita yang terpisah dari Dia. Jadi tantangannya bukan lagi pada teks ataupun otoritas, tetapi pada keberanian untuk mengarahkan pandangan kita ke dalam diri, membersihkan cermin hati, dan mungkin menyaksikan bagaimana dalam keheningan absolut sang diri yang tersisa hanyalah gema dari satu kalimat, La ilaha illallah. Tidak ada yang hakiki kecuali Dia. Segala yang lain adalah bayangannya yang indah dan fana. Jika kamu menemukan nilai dalam eksplorasi ini, bagikan pada jiwa-jiwa yang lapar akan kedalaman. Dan jika ini mengusik, tetaplah kritis. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ketidaknyamanan itu berasal dari kebenaran yang mengganggu, atau dari hijab yang sudah terlalu nyaman untuk dilepaskan. Terima kasih telah menyelam sedalam ini. Sampai jumpa di perbatasan lain dari kesadaran. Salam